Belum, Saza udah dihidupin belum? Belum berarti. Tunggu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu orang yang jawab. Saza ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Udah dikerjakan tugas yang saya kasih semalam, yang saya suruh harokatin? Udah apa belum? Belum ada yang ngerjain? Kok nggak ada yang jawab nih? Suara Ustazah kedengeran nggak? Yang lainnya yang belum menghidupkan kamera, kameranya dihidupin. Yang belum menghidupin kamera, kameranya dihidupin ya kak. Cuman satu orang yang ngidupin kameranya. Nah, langsung aja kita mulai. Yang arkanul la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Lihadhil kalimatil azimati, kalimat yang agung ini, ruknanun, memiliki dua rukun, huma, yaitu an-nafyu wal isbatu. An-nafyu peniadaan, wal isbatu penetapan. Ini udah saya artikan di pekan lalu kan. Faruknul awal, adapun rukun yang pertama, catat ya kak. Faruknul awal, adapun rukun yang pertama, saya ulangin lagi, yang belum hidupin kamera segera dihidupin. Faruknul awal, rukun yang pertama, la ilaha. Wa huwa nafyul ibadati, yang berarti penafian atau peniadaan ibadah, amma siwallah, kecuali, saya ulangin, penafian atau peniadaan ibadah amma siwallah, kepada selain Allah.
kepada selain Allah. Nayara Audiva, Noya Valisa, kameranya dihidupin. Nayara Danis, Unsa, Kenya. Dihidupin ya kak, kameranya yang belum dihidupin, dihidupin. Wa ibtalu syirk, dan pembatalan kemusyrikan. Ibtalu syirk, pembatalan kemusyrikan. Wa wujubul kufri serta kewajiban mengingkari. Wujubu, kewajiban, al-kufri, mengingkari bikulli ma ya'budu min dunillah, segala apa, bikulli ma, segala apa, ya'budu, yang disembah, min dunillah, selain Allah. Nah jadi kita lanjut aja dulu. Warukun tsani, rukun yang kedua. Ini kenapa kameranya pada belum dihidupin? Nanti Ustazah buat gak hadir ya. Warukun tsani, rukun yang kedua. Ilallah, huwa isbatul ibadati, adalah penetapan bahwa ibadah, isbat, penetapan, al-ibadati, bahwa ibadah, lillahi wahdah, hanya ditujukan kepada Allah semata. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa ifraduhu subhanah, serta mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bijami'in, dengan seluruh anwa'il ibadah, dengan segala bentuk dan macam ibadah. Anwa' bisa diartikan macam atau jenis. Al-ibadah, ibadah. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil atas hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqauluhu faman yakfur, dan perkataan faman yakfur bit-taghuti, faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada taghut. Faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada taghut. Makna ruknil awal adalah makna dari rukun yang pertama, yaitu la ilaha.
Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, huwa makna rukni tsani, adalah makna dari rukun yang kedua, yaitu illallah. Ada yang ketinggalan? Di bagian yang mana? Dari awal? Oh, jadi karena waktu kita cuma dikit, jadi nanti kalau yang ketinggalan lihat punya temennya aja ya. Bisa? Nah, nanti temennya yang lengkap catatannya dikasih tahu sama yang lain yang belum lengkap. Nah, jadi saya lanjut aja. Soalnya waktu kita cuma 30 menit. Nah, jadi perkataan la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun. Ada 2 rukun. Pada perkataan la ilaha illallah ada 2 rukun, terdapat 2 rukun. Nah, apa kedua rukun ini? Yang pertama adalah an-nafyu, artinya peniadaan. Peniadaan, tidak ada maksudnya. Kemudian yang kedua, wal isbatu, penetapan, artinya ketetapan. Faruknul awal, rukun yang pertama adalah perkataan la ilaha. La ilaha artinya adalah tidak ada Tuhan. Nah, maksud dari perkataan la ilaha ini adalah peniadaan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada satupun ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibtalus syirk, dan pembatalan syirik, pembatalan kemusyrikan. Wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah, serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain Allah. Nah, jadi rukun yang pertama tadi adalah la ilaha, artinya tidak ada Tuhan, yang berarti penafian atau tidak adanya ibadah, tidak adanya satupun ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi ibadah itu hanya dipersembahkan, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga diwajibkan untuk mengingkari segala apa yang disembah kepada selain Allah. Jadi intinya itu cuman kita mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang pertama adalah peniadaan ibadah kepada selain Allah. Tidak ada satupun ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Itu rukun yang pertama, yang berasal dari kata la ilaha. Kemudian rukun yang kedua, illallah, adalah penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk serta macam ibadah. Nah, jadi rukun yang pertama yang dengan yang kedua ini berkaitan. Kalau yang pertama tadi dikatakan peniadaan ibadah kepada selain Allah, berarti kan ibadah saya ulangin. Tadi yang pertama dikatakan peniadaan ibadah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang kedua dikatakan penetapan ibadah hanya kepada Allah semata. Paham?
Ada yang belum paham? Sudah ulangin sekali lagi. Kalau tadi rukun yang pertama dikatakan peniadaan ibadah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang rukun kedua dikatakan penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi antara rukun yang pertama dengan yang kedua itu berkaitan. Kemudian dalil yang berkaitan dengan kedua rukun ini adalah faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, siapa yang masih ingat apa itu arti dari taghut? Kalau misalkan ada yang bisa jawab, nanti di ujian akhir Ustazah kasih nilai tambahan 5. Siapa itu? Sebut namanya. Ya. Ya, apa makna dari taghut? Perbuatan menyimpang maksudnya gimana itu? Coba ulang lagi. Apa itu makna dari taghut? Perbuatan menyimpang kepada selain Allah. Ada yang bisa memperjelas lagi? Ada yang mau memperjelas? Ada ya? Nah, karena nggak ada, jadi 5 poinnya Ustazah kasih sama Hilwani Az-Zahra. Nah, jadi taghut itu adalah perbuatan beribadah kepada selain Allah. Udah itu aja. Yakni melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan taghut. Nah, kita lanjut. Tadi Hilwani ya? Ya, santi barakallahu fik. Kita lanjut. Faqauluhu faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengingkari perbuatan taghut, ini merujuk pada rukun yang pertama, yaitu la ilaha. Karena di rukun yang pertama dikatakan peniadaan ibadah kepada selain Allah. Faman yakfur bit-taghuti artinya barang siapa yang ingkar kepada taghut. Berarti kan dia mengingkari taghut, mengingkari beribadah kepada selain Allah. Nah, ini merupakan makna dari rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan perkataan wa yu'min billah dan beriman kepada Allah itu merupakan makna dari rukun yang kedua. Karena rukun yang kedua tadi dikatakan artinya penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan arti dari wa yu'min billah adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jam berapa ini? Masih ada waktunya. Nah, kita lanjut aja ya. Yang wow, syurutul la ilaha illallah. Syurutul la ilaha illallah. La budda fi syahadatin
La budda fi syahadatin an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u la tanfa'u qailuha qailuha illa bijtima'iha illa bijtima'iha wahia kattali syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah harus, la budda artinya harus, la budda. Min sab'ati syurutin memenuhi 7 syarat. Memenuhi 7 syarat. La tanfa'u qailuha illa bijtima'iha, yang dimana tanpa ketujuh syarat tersebut maka syahadat itu la tanfa, tak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Wahia katali, ketujuh syarat itu adalah sebagai berikut. Katali, sebagai berikut. Nah, jadi syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 7, yang dimana tanpa ketujuh syarat ini maka syahadat tersebut tak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Jadi percuma kita ngucapin syahadat, percuma kita ngucapin la ilaha illallah kalau misalkan ketujuh syarat ini tidak berkumpul, tidak terpenuhi. Jadi syarat untuk memenuhi ucapan la ilaha illallah ini harus disertai dengan 7 syarat. Ada 7 syarat dan semuanya harus terpenuhi. Nah, apa-apa saja syarat-syarat tersebut? Al-ilmu, yang pertama, al-ilmu bima'na la ilaha illallah. Salah, sudah afan. Al-alamu bima'na la ilaha illallah. Mengetahui
makna dari la ilaha illallah. Sudah pijit apa? Belum, masih banget. Yang pertama, mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat yang pertama itu adalah kita harus tahu makna dari la ilaha illallah. Nah, Ustazah mau tanya lagi, siapa yang tahu makna dari la ilaha illallah selain Hilwani? Jangan anak-anak, Ustazah nggak tahu namanya. Sebut namanya. Siapa? Kurang jelas, nggak dengar sudah. Safira Hedra. Iya, itu arti bahasa Indonesianya. Maksud saya tuh maknanya. Bukan diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya. Siapa yang tahu maknanya? Nayara Danis. Apa itu? Coba sebutkan. Kak, coba diulang Kak, suaranya putus-putus. Iya, ahsanti barakallahu fik. Nayara Danis ya tadi. Nah, jadi kan Ustazah bilang ntar Ustazah kasih 5 poin di saat ujian. Jadi itu berguna karena misalkan Antuna dapat nilainya 65. Nah, kalau 65 itu kan berarti di bawah KKM, berarti remet kan. Nah, karena ada poin ini jadi terselamatkan. Misalkan sudah kasih 5 poin, berarti nilainya jadi 70. Nah, jadi nggak remet kan. Jadi kalau misalkan Ustazah tanya-tanya harus aktif, harus bisa jawab. Ya, tadi yang dibilang Nayara Danis. Makna dari la ilaha illallah adalah kita mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan syarat yang pertama tadi. Syarat untuk mengucapkan kata la ilaha illallah adalah kita mengetahui makna dari kata tersebut. Kita mengetahui makna dari kata la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau misalkan saya tanya apa arti la ilaha illallah. Nah, itu baru jawabannya tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti yang dijawab sama siapa tadi? Syafira Hedra. Itu kalau misalkan Ustazah tanya arti, tapi kalau misalkan Ustazah tanya makna, jawabannya itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Ya. Karena waktu kita udah habis, jadi kita tutup pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung japri Ustazah, nggak usah takut-takut. Ustazah nggak makan orang kok. Nah, jadi bagi yang
terlambat tadi yang ketinggalan bisa dilihat ke temannya yang catatannya lengkap ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol stopnya mana sudah? Oh ini. Stop recording.